Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang bulan lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asma yang keberapa, Bu? Asma yang ke-40 dulu ya. Al-Hasib. Di Al-Hasib tuh gini aja, Bu. Yang lalu nih ya, yang diingat-ingat pokok ajaran dari Asma Al-Hasib itu apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya ya, kata Allah, famay ya'mal mithqala dzarratin ya, barang siapa yang berbuat amal kebaikan ya sebesar ya, dzarrah itu apa ya? Mulkul yang terkecil sekalipun ya. Nah, niscaya dia akan melihat balasannya, mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, satu keburukan juga sama sekecil apapun ya, dia pasti juga akan melihat dan mendapatkan balasannya pula. Nah, itu ya makna inti dari pelajaran Asma Al-Hasib yang pada bulan yang lalu. Dan ingat ya, tidak akan bergerak ya dua langkah manusia kecuali dia akan mendapatkan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah umurnya, Bu. Untuk apa umur yang sudah dianugerahi Allah itu digunakan? Banyakkan untuk ibadahnya apa banyakkan untuk maksiatnya? Tuh ya, pasti akan ditanyakan. Yang kedua adalah masa mudanya. Tuh Bu, masa muda. Kenapa masa tua teh enggak ditanyain, dan masa tua mah kadang begitu denganmu ya, enggak ajeg ya, kadang inget kadang lupa ya kan. Nah iya, belajar ilmu juga sama ya. Yang kalau sudah tua mah ya Allah, kalau di majlis mah asa yang paling pinter, asa lancar, diajarin aja apa dia asa inget, keluar pintu mah bubu ya. Nah, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masa mudanya. Yang ketiga adalah ilmunya. Tuh, Bu. Ilmu ibu yang ngajinya rajin, ngaji online, ngaji offline tuh ya. Online apa, Bu? Yang ngaji YouTube ya, misalnya. Suka ngaji YouTube, Bu, harus ya. Jangan ngelihatnya TikTokan, Mbak ya. Bisa juga ngaji offline, ngaji online itu bisa juga melalui bacaan, melalui kehidupan kita sehari, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kita itu juga bisa jadi ilmu, bisa jadi pelajaran. Atau ngaji offline ya, ngaji offline nih kita ketemu di majelis-majelis ya, ilmunya dipergunakan atau tidak nih? Tuh, Bu, tahu semua ya, hukum Islam ngerti semua, tapi teh ya begitu ya, saya mah sekedar tahu aja lah, sekedar menambah wawasan. Nah, kalau menambah wawasan mah dah percuma, Bu. Ibu ikut ujian PNS juga enggak ya kan? Kan? Maka ilmu itu harus diaplikasikan, diupayakan untuk dilaksanakan. Yang ketiga akan ditanyakan hartanya. Tuh, hartanya nih yang paling sulit nih. Dari mana dia mendapatkannya, bagaimana dia mendapatkannya, caranya bagaimana, dan untuk apa, untuk kemana. Ini 4 hal di antara pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asma Al-Hasib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hisab yang ringan, yang tidak susah tuh ya. Baik Ibu, lanjut kita kepada Asma yang ke-41, yaitu apa, Bu?
Oh 42 ya, 42 Al-Jalil ya. Kita awali dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-Jalil. Al-Jalilu huwal mafsubu bin nu'uqil jalal ya. Al-Jalil artinya dia yang disifati dengan sifat-sifat kebesaran. Makna yang sederhana yang kita pahami Al-Jalil itu adalah maha besar. Ya bukan? Ya, artinya maha besar. Coba Ibu lihat nanti di Asmaul Husna yang global ya. Maha besar. Kalau Al-Kabir apa artinya, Bu? Maha besar pula. Oh, maha besarnya ada dua ya. Al-Kabir maha besar, Al-Jalil juga maha besar. Apa bedanya? Menurut ulama, kalau Al-Kabir itu yang maha besar adalah zatnya. Zatnya, sesuatunya yang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat untuk dibayangkan, digambarkan, diimajinasikan, dijangkau. Zatnya Allah itu. Zat itu apa sih, Bu? Bu, sesuatu. Zat itu ada sesuatu. Sosok. Nah, berarti si bentuknya benda. Ya. Zatnya Allah yang maha besar tidak bisa dijangkau. Dijangkau untuk dibayangkan, digambarkan. Maka ketika Ibu mulai nih, di dalam pikirannya ada perasaan atau imajinasi atau pemikiran atau pertanyaan, Allah itu kayak gimana ya? Itu setan loh, Bu. Nggak usah diikutin, Bu, langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan-jangan menghayal, oh jangan-jangan begana, begini, apa begitu, apa begini ya. Karena tidak akan dapat untuk dijangkau ya. Tidak bisa pokoknya. Nah, itu namanya Al-Kabir, maha besar Allah. Maka di dalam sholat itu kan takbiratul ihramnya bunyinya gimana, Bu? Allahu Akbar ya. Artinya ketika kita mendirikan sholat, kita sedang berhadapan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apa kita sholatnya nggak tahu nih lagi ngapain ya? Jangan sampai kita sholat itu seperti menyembah kekosongan, nggak jelas ya. Maka kita harus ya, kita menghadap, bertemu, berkomunikasi, berinteraksi. Kapan interaksinya seorang hamba dengan Tuhannya? Yaitu adalah ketika melaksanakan sholat. Sholat itu sedang menghadap Allah. Sholat itu menghadap zatnya Allah, bertemu dengan zatnya Allah. Tapi kita tidak boleh membayangkan, mengimajinasikan ya. Allah melihat kita sekalipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat itu ya ada adabnya, ada syaratnya, ada rukunnya ya. Sebagaimana ya bisa kita analog ketika kita bertemu dengan seseorang ya, yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Kita ketemu Pak RT, Pak RW, siapapun ya, pasti kita akan mengedepankan apa, Bu? Mendahulukan apa? Adabnya,
pakaiannya yang rapi, benar nggak Bu? Enggak geradak geruduk, tindak tanduknya lembut, ya kan Bu? Lah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mentang-mentang Allahnya enggak kelihatan, dari sekarep-karep. Mau kenanya udah bolong ke kanan, bolong ke kiri, ya. Allahu Akbar pakai lekbong kelihatan gitu. Maka ada selalu dalam kesadaran kita, dalam sholat itu sejatinya kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan Al-Jalil, ya. Nah, Al-Jalil itu ada Maha Besar di dalam sifat-sifatnya. Maha Besar. Al-Jalil huwal mausubu bin nu'util jalal wa nu'utul jalal kal izzi, ya. Mana kemahabesaran sifat-sifat Al-Jalil itulah seperti Al-Izzi. Al-Izzi itu adalah kemuliaan, Aizzah, ya. Sifat kemuliaan. Wal mulk, ya. Sifat kekuasaan, kerajaan. Wattaqaddus, yaitu kesucian. Nah, wal ghina, kekayaan. Wal qudrah, kekuasaan. Wal quwwah, kekuatan. Wal qahr, yang mengalahkan. Wal ijbar, yang memaksa. Itulah sifat-sifat kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Aizzah Allah itu sangat mulia, maha mulia. Kemuliaan yang sangat besar, yang tidak butuh sanjungan, pujian dari makhluknya. Kalaupun seluruh alam ini semuanya kafir, nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada majlis taklim, nggak ada yang sholat, nggak ada yang apa, semuanya berbuat maksiat, tidak sedikit pun menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ketika seluruh alam ini semuanya beriman kepada Allah, tunduk pada Allah, patuh pada Allah, semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita beribadah itu untuk siapa, Bu? Untuk kita. Kita yang butuh dengan ibadah, bukan Allah. Ayo dong kita sholat. Kalau nggak sholat nanti Allahnya sedih. Nanti Allahnya marah, kayak gitu ya. Kita biasanya tuh ngebujuk anak-anak ya. Ya, apakah Allah tuh harus marah ketika hambanya tidak melaksanakan ibadah? Apakah Allah tuh harus sedih? Ya, tidak. Ya, kemuliaan Allah tidak bergantung pada apapun dan pada siapapun. Kerajaan Allah, ya. Sifat kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menandingi, mengalahkan, ya. Di dalam kerajaan Allah tidak membutuhkan kepatuhan hambanya. Beda dengan raja manusia, bisa digulingkan, ya. Kemudian juga wattaqaddus, Allah itu suci. Suci dari apa?
suci dari segala kekurangan. Berarti Allah itu sempurna. Ya. Tidak ada celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, apalagi dengan kekayaannya. Semua yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna al-jalil. Jadi kalau al-kabir itu zatnya, al-jalil itu adalah maha besar sifat-sifatnya. Analognya begini, itu siapa? Nah ya, Ibu Titin. Sosoknya Titin, orangnya gede kayak saya ya. Berarti kan sosoknya Bu ya. Nah, sifatnya apa? Cantik, manis, ya toh? Penyayang, rajin. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, Allah Al-Kabir zatnya, Al-Jalil maha besar sifatnya. Nah, kemudian dari sifat ya, dari sifat Al-Jalil itu menunjukkan kekuatan, kebesaran ya. Lawan dari sifat kebesaran menunjukkan kekuatan dan kemahakuasaan itu dengan Al-Jamil, yaitu sifat kelembutan, sifat keindahan. Sifat keindahan Allah tuh apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya kan Bu? Nah, Dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha memaafkan, maha lembut. Itu sifat-sifat Al-Jamil. Tuh. Yang dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pandang kasih. Benar Bu? Mau dia beriman tidak beriman, dicukupi kebutuhannya. Ya, maha penyayang yang tidak berbilang, tidak terbilang. Ibu catat tuh, lautan jadi tintanya, ranting-ranting pohon jadi penanya, untuk menggambarkan, menuliskan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kita bisa menjumlahkannya, menghitungnya. Oksigen Bu, yang 50 tahun, yang 60 tahun, yang 35 tahun, 40 tahun Ibu hirup, berapa galon Bu? Berapa tabung? Tidak bisa dihitung. Itu nikmat oksigen. Belum air Bu. Coba, air itu sebotol ini berapa nih Bu? Yang merek Fit, yang merek Aqua, yang merek Le Minerale, dan banyak sekali merek lainnya. Rata-rata 5.000 ya kan Bu ya? Nah, kalau di restoran yang gede 10.000 ya. Saya kemarin rapat nggak dikasih air minum. Belilah saya, Mbak, ada minuman lain. Ya berapa? 10.000. Ya. Aduh, dari restoran teh dengan Bu ya. Nah, Ibu minum airnya Allah Subhanahu wa taala berapa? Masya Allah ya. Nah, jadi di samping Allah itu Al-Jalil, juga ada sifat-sifat Al-Jamil, yaitu dengan kasih sayangnya. Wa min sifatil jalali ya, i'jazu man syaa wa idlalu man syaa. Dan sebagian dari sifat jalilnya Allah Subhanahu wa taala, i'jazu, Dia memuliakan mansya, kepada siapapun yang Dia kehendaki.
kehendaki. Bu, dengan al-jalilnya Allah, Allah bisa meninggikan kedudukan seseorang, memberikan jabatan kepada seseorang, kekayaan kepada seseorang, ya kan? Kedikdayaan kepada seseorang, kekuatan kepada seseorang pada siapapun yang dia kehendaki. Sebaliknya, wa idlalu man syaa, dan Allah pula dapat menghinakan orang-orang, menghinakan siapapun yang dia kehendaki. Tuh, ada yang dihinakan, ya, direndahkan, ya. Siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ya, di dalam, ibu ingat kan nih, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh, apa? Tu'til mulka, Allah berikan apa itu, Bu? Tu'til mulka, kekuasaan kepada siapa? Man tasya, kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan dia akan memberikan kehinaan, ya, kerendahan kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka janganlah menjadi orang yang sombong. Bagi Allah tuh mudah, Bu, ngebalikan keadaan. Yang tadinya jadi menteri tiba-tiba masuk penjara. Banyak kan, Bu? Iya. Terkena kasus. Ya, tidak akan semua yang terjadi itu pasti, ya, ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Juga Al-Jalil itu Allah memberikan, ya, kesesatan kepada siapapun yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, juga bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Bu, ngajinya bareng, duduknya bareng, tempatnya bareng, ustadznya sama, jamnya sama. Tapi ketika ibu pulang sampai ke rumah, siapa yang dapat petunjuk hasil dari taklim, bisa mengaplikasikan, belum tentu semuanya dapat. Ini mah, ya Allah, alhamdulillah habis ngaji teh saya pengen lebih baik lagi, ibadahnya pengen lebih rajin lagi, kualitasnya lebih dibanyakin lagi, lebih khusyuk lagi, ya. Tapi yang satunya, ya udahlah biarnya, saya mah belum, kayaknya ntar aja dah, ya. Keputusan yang tergerak di dalam hati, padahal ngajinya sama, Bu, duduknya sama, ya, mendengarkan, gurunya sama, tetapi hasilnya berbeda. Suami istri, ya bener, Bu, walaupun sama-sama saling jatuh cinta, saling sayang, petunjuk ibadah mah beda, Bu, ya kan? Kalau suaminya udah mah kalau mau sedekah yang banyak, kata istrinya, apa tibang sedekah mah nggak usah banyak-banyak, yang penting mah ikhlas. Demikian juga orang tua kepada anak-anak, Bu, orang tua kepada anak-anak. Ada kisahnya,
Bagaimana dengan Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an? Beliau seorang nabi dan rasul. Apakah sama mendapatkan petunjuk dari Allah? Tidak. Anaknya nabi. Demikian juga dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang notabene sangat cinta kepada Rasul, sangat melindungi Rasulullah, tapi urusan hidayah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu ya, jadi menghadapi kehidupan ini tuh ingat semua yang terjadi ya, yang kita dapati sehari-hari itu semuanya ada dalam Al-Jalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hujan gimana ya Allah, tiap padahal saya mau ngaji, kenapa sih mesti hujan? Kok kenapa? Anak saya pada udah saya pesantren Bu, saya sudah suruh ngaji, suruh belajar, saya lesin kemana-mana, saya anterin supaya tidak terjadi pergaulan yang macam-macam. Itu kan upaya, benar gak Bu? Ketika dewasa dia sering membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita menganggap anak yang kita didik, anak yang kita bentuk harus sesuai dengan maunya kita. Lah ente siapa? Allah saja yang memberikan makan, Allah yang memberikan minum, Allah yang memberikan penghidupan, yang seharusnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi banyak dari hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah. Itu Allah yang lebih berhak. Lah kita ini siapa? Berharap, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya Bu ya, jadi makna Al-Jalil tadi adalah Allah maha besar sifat-sifatnya, yang dengan Al-Jalilnya Allah bisa menjadikan manusia siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kedudukannya, mendapatkan kekuasaannya, dan juga mendapatkan kehinaannya. Dan juga bisa dengan Al-Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan kepada siapapun mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua selalu ya golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita kan di dalam sholat itu apa Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu diberikan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan siapa? Jalan orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Tuh ya. Makanya kita perlu selalu mencari ilmu supaya kita mendapatkan siratal mustaqim. Nah ya. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memaknai Al-Jalil adalah maha besar sifat-sifat Allah dengan maha kesempurnaan, maka di dalam diri kita harus ada timbul rasa takut Bu, rasa khawatir. Takut apa ya Allah, aku sekarang lagi baik-baik saja, tiba-tiba takut sama Engkau dibalik menjadi tidak baik-baik saja.
Ya Allah, aku sekarang lagi sehat, lagi gagah. Takut dengan al-jalilnya Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kita diberikan sakit. Nah, maka hidup itu harus berhati-hati karena hidup itu kadang bisa tiba-tiba sakit, tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba masuk penjara. Kalau masih urusannya dunia, Bu, tiba-tiba mati. Walaupun mati, meninggal itu sudah sesuatu hal yang sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau datang pasti kita kaget. Kalau kaget berarti tiba-tiba. Ibu sudah nengok si ibu itu sakit belum? Iya. Kata dokter mah Bu, umurnya tinggal 5 hari lagi katanya. Nggak ada kan Bu? Ya kan? Ya sakit, tapi tidak tahu apakah dia bakal meninggal atau tidak. Oh kalau begitu mah ayo kita tengok ya. Soalnya waktunya tinggal sehari lagi, berduyun kita nengoknya. Giliran yang nengoknya, kenapa? Mules katanya meninggal. Lah ini yang dikatakan sakit mau besok meninggal, ini yang nengok yang sehat malah yang meninggal. Tuh ya. Maka kita harus memiliki rasa apa Bu? Rasa takut. Makanya Allah, bagaimana dengan ibadah saya ya? Nah, bagaimana dengan dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan sekian tahun dari umur muda sampai hari ini? Belum benar juga, belum eling juga. Ya. Kadang masih dagyang, kadang eling, kadang edan katanya gitu ya. Kadang benar ya. Untuk istiqomah tuh kenapa ya Allah susah? Kan harus ada Bu, ini ibadah saya tuh nanti gimana, nanti dia milih hisabnya bagaimana. Umur saya ditanya gimana, amalan saya ditanya gimana, saya mau jawab apa? Ketika ditimbang ada nggak itu amalan baiknya, jangan-jangan nggak ada sedikit pun. Itu harus ada rasa takut di dalam diri kita. Maka kalau orang takut itu bukannya mau ngapa-ngapain Bu. Saya mah takut sama Allah jadi mau diem. Justru karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan ya umur kita sebagai modal bisnis ibadah. Punya semua kan Bu? Punya, kecuali yang di alam kubur. Ya kan? Kita masih punya modal umur. Maka gunakan itu untuk sebaik-baik menimba kekayaan untuk kesejahteraan kita di yaumil akhir nanti, di kampung akhirat nanti. Nah, bagi orang yang hidup di dunia itu terbagi 3 Bu. Ada yang memaknai ketika hidup di dunia itu ya, bagi orang yang beriman maka akan dipindahkan semua potensi dunia untuk bekal akhirat. Tuh orang beriman bukannya menjauhi dunia, justru potensi dunia, apa-apa yang ada di dunia yang bisa kita raih, kita bawa ke alam akhirat. Dunia isinya apa sih Bu? Bu, isinya apa dunia? Ayo, isi dunia apa Bu? Kekayaan, ya kan? Orang-orang sampai banting-banting tulang, balik kaki jadi kepala. Gunakan kekayaannya untuk apa Bu? Sampai kepada akhirat. Jangan mau ditinggalkan hanya untuk ahli waris. Beli mobil 7, beli rumah 7, ya kan? Istana 7. Ketika meninggal tidak ada satupun yang dibawa. Nah, iya, untuk siapa? Untuk akhirat saja. Nah, bagi orang munafik
Bagi orang munafik itu dunia adalah untuk sandiwara, memoles dirinya untuk mendapatkan kejayaan, puji-pujian dari makhluk. Tuh, bagi orang yang munafik, apa yang dia miliki hanya ingin mendapatkan validasi, pengakuan daripada makhluk sesamanya. Wah, dia hebat ya, ilmunya pinter, udah sampai itu doang. Oh, keren banget tuh, dia sukses ya. Tanda suksesnya apa? Perusahaannya 7 perusahaan cilok, bakso ya, dimsum, lagi tren kan Bu ya. Nah, kemudian penampilannya, umurnya udah 60 tahun, berasa gadis 16 tahun. Kinclong ya Bu ya, glowing ya. Yang katanya lalat nempel aja ke pleset, hanya seukur itu. Dia ingin mendapatkan validasi, pengakuan dari itulah dunia bagi orang-orang munafik. Dunia bagi orang-orang kafir dinikmati sebisanya, apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya. Tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Ya, dia raih, dia perjuangkan dunia untuk memenuhi hawa nafsunya. Hartanya yang ingin berlimpah, bagaimanapun cara mendapatkannya. Kedudukan yang setinggi-tingginya, bagaimanapun caranya dia mendapatkannya. Ingin dikuasai semuanya, lingkungannya dengan kekuatan, dengan kejahatan yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kepuasan. Itu dunia bagi orang yang kafir, karena dia sudah tidak lagi mempedulikan, tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang. Maka jadikanlah dunia itu untuk orang yang beriman, mengambil potensi sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kita bawa menjadi bekal di akhirat. Tidak akan sampai pahala akhirat Bu kalau tidak melalui kehidupan dunia. Maka jangan jadikan cinta dunia itu ada di dalam hati kita. Maka apa aja urusannya untuk akhirat. Cari ilmu untuk akhirat, cari nafkah untuk akhirat, cari kekayaan untuk dibawa ke akhirat. Jabatan digunakan untuk ke akhirat. Maka dia ketika menjadi apapun pasti tujuannya adalah untuk dibawa akhirat. Jadi presiden yang adil, yang amanah. Jadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Anak-anak ini jadi ladang, jadi wasilah pahala ke akhirat. Jadi istri yang solehah. Jadikan suami sebagai sebab, sebagai media, sebagai alat untuk sampai kepada akhirat, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah, jadikan rumah ini menjadi sebab sampai kepada ridhonya Allah nanti di akhirat. Rumahnya dijaga, rumahnya disepel, rumahnya dibersih. Kenapa dipel? Supaya bersih. Kenapa bersih? At-tahuru minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kenapa ibu merawat suami? Karena suami itu adalah ladang surganya, kan begitu Bu? Semuanya ada di mana? Di dunia, bukan di dunia maya. Ibu di dunia maya baik banget, rajin bikin komen. Mama bikinin kopi, tar ngapa sih Pak? Saya teh lagi ngobrol di WA lah. Ini surga Bu. Anak-anak nih gini Bu, kalau
Dek tolong dong dek, bikinin mie rebus. Loh, surga tuh sudah memanggil gitu. Surga, surga, surga. Lah iya Bu, bener gak? Nah ya, jadi yang pertama harus memiliki rasa takut. Tuh. Hari ini kita lah jadi orang baik ya Allah. Kalau Allah menghendaki saya jadi orang jahat, bisa jadi jahat. Yang kedua adalah harus memiliki keikhlasan. Ikhlas ya. Karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi ataupun yang tampak, maka ibadah itu harus ikhlas. Kan Allah tahu semua gerentak hati kita. Nah nggak Bu? Kita sholatnya buru-buru lagi ngebohongin siapa coba? Kita sholatnya main-main, ibu lagi ngebohongin siapa? Allahnya maha tahu. Maka ikhlas itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Ikhlas yang pertama adalah beribadah karena Allah, mengikuti perintah Allah dengan tujuan menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan tersebut dia berharap mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa sih Bu, ibu cari ilmu? Kan ada hadis Rasulullah, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia sedang berjalan menuju surga, sedang mendapatkan kemudahan untuk sampai kepada surga. Itu berarti ibadahnya karena Allah, mengikuti perintah Allah dengan tujuan supaya masuk surga. Kenapa ibu teh sholat tahajud? Ya, karena sholat tahajud kata Rasulullah itu perintah Allah supaya saya mendapatkan kemudahan dari segala urusan. Urusan tuh dunia kan Bu? Iya, jadi harus dekat sama Allah karena saya lagi banyak masalah. Ya. Kenapa ibu teh rajin sholat duha? Iya, sholat duha teh kata Rasulullah kalau sholat duha usahanya nanti dilancarkan. Ini juga diperintah oleh Allah melalui Rasulnya. Saya tuh lagi susah usaha, anak saya udah kuliah S1, S2, S-tung-tung belum ada dapat kerjaan. Nah Bu, iya dekatnya sama Allah. Jadi dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjunjung perintah Allah dengan tujuan pengen dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ikhlas tingkatan pertama. Ikhlas tingkatan yang kedua yaitu dia taat kepada Allah karena untuk menjunjung perintah Allah dengan tujuan ya hanya untuk kebahagiaan di akhirat saja. Banyak sedekah, biarpun lagi nggak punya uang juga saya ada makanan saya sedekahkan, ada minuman saya, supaya apa Bu? Supaya nanti saya di padang mahsyar nggak kelaparan. Padahal dirinya bukan orang yang kaya. Kenapa ibu memberikan minuman, banyak memberikan infak? Saya ingin ketika di padang mahsyar saya tidak mengalami kesulitan, walaupun di dunianya dia kesusahan. Dia hanya ingin mendapatkan bahagia di akhirat. Kenapa Neng sudah umur 40-50 kok nggak menikah? Saya ingin mengabdikan hidup saya merawat orang tua saya. Ketika orang tua saya bisa saya rawat, inilah jalan pintu surganya untuk diri saya. Padahal dia kan namanya manusia butuh pendamping, benar nggak Bu? Nah, tapi ingin dia menggantikan ya kepentingan di dunianya untuk di akhirat. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Tingkatan ikhlas yang ketiga, dia taat dan menjunjung tinggi perintah Allah, berharap hanya
kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya ibadah untuk Allah. Nggak urusan mau dikasih kaya alhamdulillah, nggak dikasih kaya juga alhamdulillah. Di akhirat pokoknya saya ibadah kepada Allah bagaimanapun keadaannya saya di akhirat. Apakah saya kesulitan, apakah saya kelaparan, apakah saya kehausan, saya berserah diri kepada Allah. Saya hanya ingin Allah ridho. Kalau Allah ridho mah bu, kumaha Allah, gimana Allah. Inilah tingkatan ikhlas yang ketiga. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 dan selalu selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi takut, kedua ikhlas. Yang ketiga adalah ya, berimannya kita dengan Al-Jalil, menjaga diri kita dari kemaksiatan. Itu harus diupayakan bu, menjauh, dan perjuangannya itu berat. Ada kumpul-kumpul ibu-ibu, ngomongin apa ya? Bu lagi ada apa? Udahlah nggak usah tahu. Ibu mah suka bikin saya kepo. Padahal ibu lagi diselamatkan ya dari dosa gibah, penasaran. Nah, ya bu ya. Jadi nih didik diri kita teh. Kalau mau melakukan, apa untungnya saya tahu itu? Apa manfaatnya? Apa manfaat untuk diri saya? Lebih banyak manfaat apa mudarat? Ya, tapi manusia tuh pada umumnya nih bu, kalau lebih tahu kejelekan orang teh kayak yang lebih bangga. Apalagi orang yang kita tidak sukai mendapatkan kemalangan, wah, awas. Itu udah penyakit hati, iri dan dengki. Dengki itu nggak suka bu orang seneng, ya. Ya, seneng lihat orang susah, susah ngelihat orang senang, itu dengki tuh. Dan itu penyakitnya iblis. Iblis tuh kenapa bu masuk neraka? Karena dengkinya. Maka jangan, naudzubillah min dzalik, selalu ya hati-hati dengan hati kita ya. Berusaha menjaga diri kita dari sifat maksiat ya. Kenapa kadang kita berani maksiat? Kenapa mereka berani maksiat? Karena balik lagi, dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut itu adalah modal utama kepada kita sebagai orang yang beriman. Mana maknanya iman kan apa? Takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Mana takwa adalah takut ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tidak mereka berani untuk melakukan dosa disebabkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang sering dengan takutnya kepada Allah menangisi dirinya sendiri, menangisi ya dosa-dosanya, merasa sedih, sudah umur begini ibadah masih belum benar, mau banyak ibadah kadang badan susah, rasa sesal, kenapa saya ibadah dulu nggak dari muda, ketika kuat, ketika semuanya enak ya, ibadahnya sulit. Sekarang giliran kita mau ibadah, badannya diajak ibadah sulit. Mau puasa Senin Kemis jam 9 udah kembung. Mau sholat tahajud banyak-banyak baru 2 rakaat saja lututnya sudah kretek ya kan bu. Mau membaca Al-Quran banyak-banyak, tiap pengen dapat berlembar-lembar itu huruf sudah rangkep tulisannya. Benar gak bu? Menyesal diri kita tuh.
Ini gimana? Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ya Bu ya. Nah, kata Rasulullah, bagi orang yang sering banyak merenungi diri, banyak menangisi dirinya sendiri, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya Bu, banyak nangis Bu. Jangan banyak tertawa. Tapi nangisnya bukan nangis karena urusan dunia. Ya Bu ya. Tanggal muda ketawa, tanggal tengah udah cemberut, akhir bulan udah nangis. Bukan begitu. Nangisnya karena nangis menyesali dosa-dosa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi inti dari Ajalil tadi adalah mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih ikhlas ya, dan juga kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma salli ala sayyidina habibina sayyidina karimina dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka sahabati rasul isma'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil ihsan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa amalan salihan taqabbala. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habli sakaratul maut wa najatan minna wa rafina hisab. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.